Selamat malam pemirsa, gelombang pemutusan hubungan kerja yang kedua ini sepertinya akan terus terjadi mengingat kita masih belum tahu kapan pandemi COVID ini akan berakhir. Catatan yang terakhir dari Kementerian Tenaga Kerja di akhir bulan Mei, awal bulan Juni itu sudah ada 1,7 juta tenaga kerja yang kemudian ter-PHK. Namun menurut Kadin jumlahnya tidak sedemikian kecil. Jumlah yang ter-PHK dimungkinkan bisa mencapai 6 juta pekerja. Untuk itulah kita akan membahas Indonesia Business Forum pada malam hari ini mengenai gelombang PHK menerjang TKA Cina masih datang. Dan untuk membahas tema kita pada malam hari ini saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio dan nanti kita juga akan terhubung melalui video conference dengan Ketua Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Tenaga Kerja Pak John Daniel Saragih. Kita masih berupaya untuk bisa menghubungi beliau agar bisa menjelaskan lebih lanjut seperti apa kemudian data yang dimiliki oleh Kemenaker. Saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang bersama saya di studio. Yang pertama Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Apindo Pak Haryanto. Pak Haryanto, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Sama-sama. Walaupun situasi COVID dan makin pusing ya Pak. Ya. Tetap optimis. Tetap optimis kalau pengusaha. Dan saya perkenalkan Mas Ahmad Heri, Ekonom Indef. Mas Heri, selamat malam. Malam. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Nah, kalau lihat wajahnya kayaknya nggak mungkin segitu Mbak jumlahnya Mbak. Ada data-data yang diragukan sama Ekonom Indef. Dan juga anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PKS, Bu Kurniasih Mufidayati. Malam Bu. Malam. Sehat, Komisi Bu? 9 Mbak. Oh, Komisi 9, sehat ya Bu ya. Dan Mas Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Mas Said, ini senyumnya makin lebar. Kenapa? Betul. Tapi masih sehat ya Mas? Sehat, Walaupun banyak alhamdulillah. yang sudah mengadu ya Mas ya. PHK di mana-mana. Ter-PHK. Tapi kita coba tanya dulu deh, Mas Said berapa anggotanya yang melapor ter-PHK sampai sejauh ini catatan? Kalau catatan KSPI dari anggota aja ya, bukan secara umum buruh Indonesia, yang dirumahkan hampir di sektor labor intensif 95 ribuan orang. Yang ter-PHK tidak sebombastis Kadin 6 juta itu sekitar 100 ribuan orang. Ini Pak. di Sektor manufaktur ya, Manufaktur. yaitu labor intensif, misal tekstil, garmen, sepatu. Kemudian sektor pertambangan nggak ada banyak, cuma di sektor kimia, ya. Kemudian di sektor otomotif, elektronik dan komponen, dan juga sebagian di sektor farmasi sudah mulai ada, dan termasuk di sektor telekomunikasi Indosat, dan juga ada beberapa maskapai termasuk Lion Air. Nah, itulah catatan-catatan kami. Jadi data kami tidak sebombastis Apindo Kadin yang menyatakan 6 juta orang, atau pemerintah mencatat 3 juta orang yang dirumahkan dan di PHK, yang terverifikasi yang Mbak Brigita tadi sebut adalah 1,7 juta orang, ter-PHK 387 ribu orang. Mungkin lebih tepatnya data itu untuk sektor pariwisata dan turunannya. Misal seperti hotel bintang Melati maksud saya, tapi di bintang 3 sampai 5 kan masih ada juga yang tidak PHK besar-besaran. Banyak kan dirumahkan, atau UMKM. Jadi banyak yang mendaftar dengan, kan data yang dipakai adalah datanya BPJS Naker yang ngambil JHT. Nah, biasa dipakai itu oleh pemerintah. Kemudian data yang mendaftarkan kartu prakerja. Gojek juga bisa melakukan itu. Ya, para transportasi online ya, GrabCar pun melakukan itu. Jadi data pemerintah yang 1,7 juta orang, yang 387 ribu diantaranya ter-PHK, itu perlu dipertanyakan. Karena ujuk-ujuknya tiba-tiba kan yang ditawarkan RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Nah, itu kan bagi kita nggak nyambung, jaka sembung bawa golok gitu. Apa yang jadi masalah, apa obat yang diberikan. Seharusnya di mapping. Kalau menurut kami di KSPI, pemappingan terhadap dampak COVID itu terjadinya darurat PHK ada 2. Satu, sektor pariwisata dan turunannya termasuk UMKM dan juga sektor transportasi online ya, termasuk digital ekonomi. Itu iya. Itu pun masih diperiksa lagi. Kalau lebih banyak UMKM, itu berarti kan ada persoalan yang dampaknya harus diambil langkah-langkah, pemerintah harus turun tangan langsung terhadap UMKM, karena mereka nggak berdaya ya terhadap hal itu. Yang kedua, kategori di sektor manufaktur. Manufaktur itu kita pun bagi 2 kan, ada labor intensif, padat karya, dan padat modal. Maka catatan kami di KSP di padat karya atau labor intensif itu tekstil, garmen, sepatu memang terdampak dan dirumahkan. Kenapa PHK di data kami tidak muncul terlalu banyak? Karena perusahaan
juga nahan diri. Pinter perusahaan dengan keluarnya surat edaran menteri, peraturan menteri yang selalu diminta dikabulkan lah oleh menteri tenaga kerja yang paniknya minta ampun itu, seharusnya kan dilihat. Nah, dengan dasar ada surat edaran di mana boleh dirumahkan tidak membayar upah penuh, kemudian juga boleh membayar THR tidak penuh, dicicil, upah dicicil. Kalau mereka PHK, pesangon. Uangnya dari mana? Situasi perusahaan sulit, nggak mungkin dia cari. Kalau biasanya kalau suasana normal kan pinjam ke bank. Kalau dia melakukan efisiensi terhadap karyawannya. Tapi kan sekarang nggak mungkin, bank juga lagi kolaps kok dalam situasi sulit. Atau kalau dia mau pinjam ke lembaga-lembaga keuangan luar negeri juga nggak mungkin. Bayar juga nahan diri kok. Maka yang paling mungkin tidak di PHK, tapi dirumahkan tidak dengan upah penuh. Itulah yang menjelaskan mengapa data KSPI yang ter-PHK kecil. Sebenarnya sedang nunggu aja, lebih baik rumahin aja lah, nggak usah bayar juga nggak apa-apa kok. Pemerintah juga nggak memberikan punishment kok, hukuman. Bahkan Menteri Tenaga Kerja, Menko Perekonomian cenderung memproteksi. Bukan kita nggak mau mengerti tentang kesulitan perusahaannya, tapi harus dipahami juga dalam dua sisi, dua mata uang yang sebenarnya sama gitu. Buruhnya juga susah. Kalau buruhnya tidak mempunyai upah, dia tidak bekerja, padahal tidak di PHK. Lain soalnya kalau dia PHK dia dapat pesangon, mungkin lebih enak. Nah, kalau dia nggak punya upah, daya beli kan turun, purchasing power turun, konsumsi buktinya kan turun. Nggak dapat turun 27% kan. Bantuan sosial lagi. Bantuan sosial terbatas sekali. Kartu prakerja tanda petik semerawut. Padahal pemerintah tadi tujuannya memberikan stimulus, Presiden Jokowi kan jelas berupaya sebisa mungkin tidak terjadi PHK. Nah, itulah kondisi yang kita hadapin di lapangan. Kita coba tanya Pak Haryanto, kalau dari catatan Apindo nih Pak ya, yang data dirumahkan termasuk yang ter-PHK, ini seberapa besar? Konon kabarnya perusahaan Bapak juga sudah merumahkan karyawan ya Pak ya? Ya, terima kasih Mbak Manara. Jadi selamat malam pemirsa. Sebetulnya sekarang ini kan kita berapapun yang di PHK maupun yang dirumahkan maupun yang bekerja bergilir itu kan tidak ada data yang pasti. Jadi kita cuma melihat dari berbagai sektor, terutama yang terkena paling dampak besar tadi adalah services seperti hotel, restoran, lalu jasa transportasi, lalu industri yang paling terkena pasti padat karya. Karena yang paling padat karya garment. Nomor satu garment padat karya, kedua sepatu padat karya, lalu makanan, minuman dan lain sebagainya. Jadi retail tuh terkena dampak besar karena tutup berapa juta orang yang terkena retail. Jadi lalu kami memperkirakan bahwa setelah berbicara dengan asosiasi-asosiasi terkait sektor itu, lalu kita keluarlah angka kurang lebih sekitar itu. Tapi yang dirumahkan maupun yang di PHK dan itu tuh masih terus, ini kan berlangsung terus. Dan bisnis itu kan tiap sektor itu recovery-nya menghadapi ini beda-beda. Dan COVID ini kan menghantam semua sektor global. Jadi kalau kita bicara PHK, sebetulnya kita bicara ada opportunity pekerjaan. Kenapa? Dengan COVID ini itu otomatis semua bisnis global akan konsolidasi. Regional global akan konsolidasi. Contoh misalkan sekarang ini pabrik mobil Honda di Filipina tutup, konsolidasi Indonesia. Di sana PHK, di sini opportunity. Lalu Nissan di sini tutup, di Thailand konsolidasi. Jadi sebetulnya ini pasti, ini kan selalu dua sisi. Jadi masalah paling utama sebetulnya sekarang kalau saya pikir ya, itu bukan membahas berapa yang mau di PHK atau berapa yang ter-PHK. Sebetulnya stakeholder semua, tripartit, pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah itu memikirkan sebetulnya yang di PHK ini itu cepat-cepat dicariin kerja. Sebetulnya prinsipnya kan itu yang paling penting, dicarikan pekerjaan, lapangan pekerjaan dengan cara apa? Atau multi skill, mau upskill, reskill, seperti yang terjadi sebelum COVID. Sebetulnya negara-negara lain sudah melakukan itu. Jadi sebetulnya sebelum COVID menghadapi 4.0 itu sudah melakukan itu. Contohnya seperti Malaysia, Thailand, Singapura itu sudah melakukan. Jadi
yang mau upscaling, karena PHK tidak terelakkan di dunia retail. Lalu mereka menawarkan itu upskill. Nah, itu sebetulnya kartu prakerja fungsinya kan untuk itu. Nah, tapi kalau sekarang COVID, memang akhirnya lapangan pekerjaannya juga sementara konsolidat dulu. Jadi kalau menurut saya, 6 bulan ke depan ini sampai akhir tahun, itu tidak ada yang bisa mempredik what happen, apa yang akan terjadi. Semua bisnis akan consolidate. Karena mereka semua harus survive, either nasional, regional, global, pemain-pemain itu akan consolidate, otomatis akan consolidate, dan otomatis kalau dikatakan Jack Ma bahwa 2030 semua akan e-commerce, akan online, dengan COVID mungkin akan lebih cepat. Nah, ini kan udah terbukti, WFH bisa, ini bisa. Jadi saya kira semua itu akan kalau kita melihatnya adalah yang di PHK jumlahnya pasti besar, karena bagaimanapun juga namanya bisnis, dunia bisnis, kalau cash flow-nya tidak ada, pasti akan bagaimana caranya mempertahankan bisnis ini sepanjang nanti survive lagi harus kita hitung. Lalu PHK itu adalah pilihan terakhir, lalu dirumahkan dengan upah 50%, lalu kalau masih panjang dengan upah misalkan 30%, atau cara lain kalau yang punya uang langsung dikurangi, yang masih masa percobaan langsung tidak dipakai dulu. Karena sebetulnya bisnis kita sebelum COVID ini kan sebetulnya membaik. Jadi suddenly tiba-tiba jatuh. Jadi menurut saya yang penting sebenarnya adalah memikirkan sekarang itu adalah ini yang dirumahkan kapan bisa bekerja kembali, yang di PHK bisa nggak cari pekerjaan lagi. Nah, ini yang harus melit adalah pemerintah menurut saya. Pemerintah harus dan Pak DPR itu harus memikirkan, nih rakyat saya sudah ter-PHK sekian, harus bekerja lagi di sektor apa yang terbuka nih ke depan. Oh, ini ada trade war, relokasi akan banyak dari China ke sini. Sektor apa? Skillnya cukup nggak? Nah, kalau sekarang ini kan kita mengejar ya, kemarin vokasi mengejar, karena kita kan sudah 3 tahun vokasi itu tidak move on gitu kan. Nah, sekarang akan dikejar. Sebetulnya Indonesia opportunity masih besar, masih besar. Jadi saya kok melihatnya lebih begitu ya solusinya gitu. Opportunity-nya sebenarnya masih besar loh, tinggal bagaimana kemudian kebijakan yang diterapkan ini bisa menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya dalam kondisi seperti ini, mengingat yang ter-PHK ataupun dirumahkan ini semakin bertambah. Kita sebenarnya ingin menggali lebih jauh bagaimana kemudian kolaborasi Kementerian Tenaga Kerja dengan kementerian lainnya untuk bisa mengupayakan jumlah tenaga kerja bisa terminimalkan yang di PHK. Tapi sampai saat ini kita masih mengupayakan untuk menghubungi Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pak John Daniel Saragi, dan mudah-mudahan nanti di segmen berikutnya kita bisa berbincang dengan beliau dan berdiskusi bersama. Jadi tetap bersama kami. Ini opportunity yang besar sebenarnya untuk Indonesia berbenah, paling tidak membuat kebijakan yang bisa membuat pengusaha ini bisa bertahan. Tapi bertahannya seberapa lama? Sebelum saya ke anggota DPR, saya ke ekonom dulu deh. Gimana sih catatannya Indef Mas sebenarnya Mas? Separah apa? Nah, saya tanyanya separah, bukan sebaik apa. Jadi terlepas dari berapapun jumlahnya gitu ya, pasti yang jelas adalah situasi pandemi COVID-19 ini telah membawa implikasi yang luas buat ketenaga kerjaan Indonesia. Di mana dampak yang diterima oleh masing-masing tenaga kerja tentu berbeda. Ada yang yang paling parah katakan di PHK. Kemudian dirumahkan dengan upah yang tidak penuh. Tidak penuhnya juga bervariasi. Ada yang 50%, mungkin 20%, atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Kemudian juga yang masih tetap bekerja juga kena juga dampaknya, yaitu penurunan income. Katakanlah variabel income-nya jauh berkurang. Nah, jadi dampaknya ini luas. Nah, implikasinya apa? Implikasinya adalah jelas ke daya beli secara total. Daya beli masyarakat, konsumsi agregat secara makro kita pasti itu akan cukup terpukul. Nah, di triwulan 1 ini kan juga sudah terlihat angkanya pertumbuhan konsumsi rumah tangga kita ini terpangkas hampir separuhnya. Dari yang biasanya di atas 5, triwulan pertama itu sekitar 2,8%. Nah, ini sudah terlihat implikasinya. Nah, situasi itu tentu berlanjut ya di triwulan kedua, dan bahkan juga kemungkinan akan terus berlanjut di triwulan 3. Nah, ada gelombang kedua yang itu dikhawatirkan akan terjadi ya, karena
kalau kita lihat pembatasan yang mulai dilonggarkan ketika memasuki bulan Juni itu sepertinya belum mengangkat ekonomi, tapi yang ada malah dari sisi kesehatannya, malah jumlah kasus positif itu yang banyak. Jadi ekonomi yang nggak terangkat ya, tidak terlihat terangkat, tapi justru kasus barunya makin banyak. Nah, tentu ini harus disikapi oleh pemerintah secara serius ya, bagaimana kebijakan di sisi kesehatan ini juga bisa berjalan efektif tentunya untuk mendukung pemulihan ekonomi, karena saat ini kesehatan ini menjadi aspek penting dalam ekonomi, jadi tidak bisa dilupakan atau tidak bisa kita melakukan kebijakan yang hanya memperhatikan satu sisi saja, ekonomi saja, tapi juga perlu diperhatikan sisi kesehatannya. Kalau kita lihat negara-negara lain, dia yang diurus pertama kali adalah sisi kesehatannya, sehingga walaupun saat ini resesi mereka, nah dia udah siap untuk pemulihan. Nah kalau kita sepertinya belum, jadi sisi kesehatannya masih belum selesai. Tapi kita juga mau segera melakukan pemulihan ekonomi, ya itu sangat sulit karena kesehatan ini jadi aspek penting dalam ekonomi. Nah, ya implikasinya ke PHK, ya ke daya beli merosot, kemudian juga ketika nanti sudah katakanlah sudah mulai reda COVID-19-nya, nah ini tentu ada adaptasi lagi, ya, di mana akan diprediksi ya terjadi perubahan perilaku perusahaan dalam melakukan permintaan tenaga kerja. Katakanlah ada skill-skill atau keahlian-keahlian yang yang diminta oleh perusahaan yang itu berbeda dengan situasi sebelum COVID. Nah, inilah yang perlu dicermati oleh pemerintah. Ada perubahan permintaan tenaga kerja, terutama dalam hal okupasi ya atau keahlian. Nah, inilah yang harus dijawab, bagaimana pemerintah menyiapkan skill atau keahlian tenaga kerja di pasca pandemi nanti ini. Nah, ini yang menjadi catatan penting. Tapi kalau kita melihat kondisi pengusaha yang juga makin susah ya, di mana demand-nya kan semakin turun ya. Betul. Padahal kalau ini turun terus, mau produksi juga berat. Nah, dari kebijakan yang kemudian sudah diambil oleh pemerintah, catatan dari Indef sebelum saya ke DPR gimana? Ya, kalau kebijakan dari pemerintah saat ini yang fiskal ya, contohnya ya, dana pemulihan ekonomi nasional. Yang kita tahu realisasi penyerapannya aja ini udah sangat rendah sekali sejauh ini. Ya, ini jelas tidak bisa mengangkat ya, tidak bisa membantu kalau memang penyerapannya tidak optimal. Terbentur dengan proses-proses administrasi yang masih pola lama, sementara saat ini kan perlu langkah extraordinary bagaimana ketika pemerintah mengumumkan bahwa ada stimulus yang besar, harusnya juga disertai perbaikan-perbaikan dalam hal administrasi, kemudian pencairannya mungkin yang lebih dipermudah dan semacamnya seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar pamer stimulus tapi implementasinya realisasinya tidak mulus gitu ya. Jadi harus sejalan antara bagaimana cara mendapatkan stimulus tersebut dengan anggaran yang tersedia seperti itu, sehingga bagi masyarakat atau pelaku usaha yang terdampak ini bisa segera menikmati manfaat seperti itu. Bu Asih, catatan terakhir Kemenaker ketika RDP dengan DPR Komisi 9 gimana, Bu? Ya, Assalamualaikum Mbak, apa kabar? Alhamdulillah. Salam sehat, kalau di Komisi 9 itu salam sehat selalu. Harus selalu sehat, harus selalu sehat di tengah masa pandemi. Ya, terkait dengan data yang disampaikan oleh Kemenaker di RDP terakhir dengan kita, itu memang ada beberapa klaster yang terdampak ya dari pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah formal ter-PHK, kemudian formal dirumahkan, kemudian informal terdampak. Ya, informal terdampak ini ya mungkin karena usahanya jadi berkurang pendapatannya, kayak misalnya pertanian dan nelayan ini juga termasuk yang sangat terdampak. Begitu juga segmen-segmen sektor di pariwisata, manufaktur itu juga banyak yang terdampak ya dalam hal itu. Totally memang dilaporkan pada saat itu masih di angka 1,7 ya. Yang di PHK tadi hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bang Iqbal, itu sekitar 380 sekian. Tetapi kalau buat kita di Komisi 9 yang paling penting adalah bagaimana upaya dari pemerintah ini adalah upaya yang eksponensial, bukan upaya yang flat saja. Artinya tidak bisa sekarang ini menghadapi situasi pandemi, melihat suasana yang sekarang terjadi ini
tidak diantisipasi secara maksimal dan masih normatif ya penyelesaian masalahnya. Dan satu lagi yang harus diantisipasi adalah teman-teman di pekerja migran Indonesia yang mereka dipulangkan ataupun yang mau berangkat, ini kan banyak yang terhambat nih karena tidak bisa diberangkatkan dan mereka tidak punya pekerjaan apapun juga. Ini juga menambah angka pengangguran yang semakin meningkat. Nah, ini yang kita prihatinkan di Komisi 9 dan kita sangat aware terhadap situasi ketenaga kerjaan pada saat ini. Saya rasa nanti ke depan, dan bukan hanya ke depan ya, tapi dari sekarang ini pemerintah harus mulai melakukan upaya-upaya eksponensial atau kuantum lompatan lah, sehingga mudah-mudahan bisa membantu teman-teman pekerja yang terdampak pandemi ini, baik yang ter-PHK, yang dirumahkan, dan memberikan stimulus itu tadi sampaikan oleh Bang Heri ya dari Indef, itu memberikan stimulus ini harus tepat sasaran ya, karena kalau tidak hanya sekedar memberikan stimulus begitu saja tapi tidak bisa merekrut kembali ataupun mengaktifkan kembali teman-teman pekerja untuk bekerja kembali ataupun memberikan stimulus untuk mereka bisa berusaha walaupun usaha kecil-kecilan, ini yang harus benar-benar dibenahin secara komprehensif. Makanya kalau mau bercanda-bercandaan nih Mbak, bercanda-bercandaan gitu ya, ada komite baru kan dibentuk, harusnya Kemnaker masuk di situ gitu kan. Jadi kan penyelesaiannya ekonomi itu komprehensif dan kita sangat prihatin kalau tidak ada upaya yang eksponensial, terobosan yang sangat luar biasa dari pemerintah. Sementara Kementerian Keuangan juga sudah menganalisis akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang minus ya. Ini nggak tahu nih nanti penelitian Indef sama atau enggak nanti penelitiannya minus 3,8% dan sekian. Itu kan pasti akan bertambah terus. Tadi gelombang-gelombang PHK berikutnya, gelombang dirumahkan berikutnya, ini yang kita antisipasi dan kita sangat ingin mendorong sekali bagaimana pemerintah berupaya secara maksimal untuk bisa melakukan upaya-upaya eksponensial. Tadi seperti disampaikan ada upaya untuk reskilling ya, supaya kita bisa bersaing dengan TKA. Jadi jangan lagi ada datang 156 ya, sudah 4 kloter kita sampai sangat sekarang. sedih sekali ya Mbak ya, di tengah situasi tenaga kerja lokal kita banyak yang terdampak pandemi, tapi kita menghadirkan TKA begitu banyak. Kita paham ada skill-skill yang belum bisa dipenuhin ya, kita paham. Tapi kan ini harusnya bisa dikejar dengan melalui pelatihan-pelatihan, ya reskilling, ya upskilling tadi disampaikan, itu harus ada. Dan yang paling mendasar saat ini adalah mungkin memang alokasi dana. Ini harus jelas dan tepat sasaran. Dan sedikit tadi menyambung tentang Bang Iqbal, kalau ini kan pejuang RUU Omnibus nih, apakah menjadi solusi gitu ya Bang Iqbal ya? Saya kira juga ini mungkin harus dipikirkan juga oleh pemerintah dan disikapi bahwa pembahasan Omnibus itu yang dipaksakan untuk bisa selesai dalam waktu dekat untuk apakah ikut menyelesaikan permasalahan dari ketenaga kerjaan ini? Nambah masalah. Gitu. Nambah masalah. Itu kan menurut Bang Iqbal. Tapi kita nanti coba tanya lagi lah sama Bu Asih, apakah sebenarnya juga sudah mendapatkan laporan berkaitan mengenai datangnya tenaga kerja asing asal China ini, dan sebenarnya skill apa sih yang tidak kita miliki sampai kita ini dikala banyak pengangguran masih harus mendatangkan tenaga kerja asing? Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Semua sektor terdampak kok, bukan hanya industri manufaktur, bahkan industri media pun juga terdampak. Nah, itukah juga yang kemudian dicatat oleh Indef? Kita coba tanya lagi deh sama Mas Heri, detailnya nih sebenarnya seperti apa sih kemudian, karena gelombang kedua, ketiga, keempat dimungkinkan bisa terjadi kalau nggak ada pergerakan pertumbuhan ekonomi kan? Betul, jadi yang jelas hampir semua sektor ya terkena dampak. Mungkin ada beberapa subsektor yang dikatakanlah dia menjadi sektor-sektor yang mengalami permintaan yang cukup tinggi di masa pandemi ini, seperti contohnya mungkin sektor-sektor alat kesehatan ya, makanan. Nah, itu permintaannya masih cukup tinggi, sehingga ini menjadi peluang gitu ya bagi sektor-sektor yang lainnya untuk mungkin bisa pindah ya sementara ke sektor-sektor yang saat ini permintaannya sedang tinggi seperti itu. Tapi secara umum memang sektor-sektor manufaktur dan jasa ya, khususnya pariwisata, ini dampaknya cukup dalam ya yang dihadapi oleh mereka. Jadi implikasinya adalah tentunya ke daya beli masyarakat yang itu bisa membawa ekonomi kita ke arah resesi gitu. Kalau di triwulan 2 mungkin hampir bisa dipastikan ekonomi kita akan mengalami pertumbuhan yang negatif. Pertanyaannya, apakah di triwulan 3 nanti kita sudah bisa positif? Banyak kalangan yang optimis bahwa di triwulan 3 nanti ekonomi kita bisa tumbuh positif, tapi belum tentu. Mengingat gejala-gejala kondisi yang kita lihat seperti sekarang ini, di mana pertumbuhan kasus positifnya juga masih cukup tinggi. Nah, ini kan ada kekhawatiran akan ada diberlakukan lagi pembatasan sosial skala besar.
yang tentu ini akan menghalangi aktivitas ekonomi dan sosial. Perputaran uang akan lebih minimal sehingga ini akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, inilah yang harus kita hindari. Bagaimana caranya supaya salah satu momentum yang harus digenjot ya bagaimana di triwulan 3 ini kita bisa mengefektifkan tadi realisasi stimulusnya supaya bisa tepat sasaran, tepat waktu penyalurannya, kemudian juga bagaimana daya beli masyarakat setidaknya bisa bertahan seperti itu walaupun jatuh tidak terlalu dalam. Nah, sehingga ini bisa masih menjadi penyelamat ekonomi kita di triwulan 3. Karena kalau enggak ya di 2020 kita sudah bisa diramalkan. Pak Arianto, Apindo tentunya sudah memberikan masukan kan supaya paling tidak kontraksinya ini bisa naik lah ya. Ya 0 aja lah, itu udah lumayan. Jadi nggak nambah lagi banyak gitu yang ter-PHK. Masukan yang diberikan Apindo kepada tim pemulihan ekonomi ini seperti apa ya? Sebetulnya kita sudah banyak ya. Salah satunya relaksasi tentang BPJS. Teman kan terbentur birokrasi sampai sekarang belum Dan keluar. Kemarin jadi dinaikin ya Pak? Apa? Kemarin jadi dinaikin. Jadi BPJS itu kan iurannya terlalu besar. Kalau perusahaan yang 10.000 orang saja bayar BPJS-nya itu bisa mencapai tiap bulannya itu bisa mungkin bisa 1,5 miliar yang harus dibayarkan. Jadi kan kalau menurut saya saat ini itu sebetulnya adalah harus ada langkah bersama gitu. Dalam keadaan pandemi siapa paling berperan sebetulnya adalah bukan pengusaha karena dia pasti tidak mampu. Pemerintah yang bisa mengatasi ini. Nah, dengan insentif pajak PPh 21 di bawah 200 juta, lalu PPh 25 diskon 30. Ya, itu sih ada ya namanya orang lagi susah, kalau dikasih bantuan ya pasti apresiasi. Tapi apakah itu akan cure? Apakah akan menyembuhkan, membantu, mengurangi ini? Pasti ada, tapi berapa persen kan? Jadi kita harus lebih sekarang harus berpacu sendiri kan. Maka itu pengusaha juga mencari way out-nya sendiri-sendiri. Tiap perusahaan karakteristiknya kan juga berbeda-beda. Kalau yang kolaps total, misalkan seperti hotel selama Maret sampai itu tutup total, mesti mensiasati bagaimana. Restoran, mall tutup, karyawannya bagaimana? Yang kontrak dan yang tetap pasti lepas semua. Tapi kalau tutup 1 bulan mungkin masih survive, tapi kalau 4 bulan menurut saya berat. Dan juga sekarang market itu dropnya di domestik itu sangat besar. Jadi kalau global mungkin market dropnya 50%. Tapi kalau domestik itu dropnya lebih besar kan, karena UMKM terdampak sehingga mungkin bisa 70%. Sehingga mereka yang pemain lokal ya, maksudnya produsen yang lokal bukan importer, itu pasti kena dampak lebih parah. Jadi semuanya terdampak kok, walaupun dampaknya ini macam-macam ya. Ada yang mungkin cuma tergores, ada yang mungkin justru sudah malah membusuk. Nah, ini bagaimana kemudian catatan dari DPR termasuk juga dari Serikat Pekerja. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Kita coba catatan masukan dari buruh ini sebenarnya seperti apa sih keluhan-keluhan yang pernah disampaikan Mas Said? Saya ambil satu data aja ya. PHK tahun 2019 akhir sampai dengan Juni 2020 itu 45 perusahaan yang ter-PHK 28.790 orang. Sampai Juni 2020 ada lagi 12 perusahaan ter-PHK 18.775 orang. Potensi PHK kan dia sudah berunding dengan Serikat Buruh. Sekarang ini ada 15 perusahaan, kurang lebih 30.000 orang lebih. Ini baru di sektornya industri garmen, tekstil, sepatu Pak. Teman-teman SPN dan TSK melaporkan. Itu tantangan kita ke depan. Bahkan Anda bayangkan ya, sekelas Indosat, perusahaan raksasa loh itu, PHK loh 630-an orang lebih. Yang sahamnya bukan punya kita lagi ya. Yang walaupun belum punya kita lagi, tapi kan itu berbahaya buat pertahanan dan kedaulatan bangsa. Karena itu industri telekomunikasi. Sekarang sistem pekerjaan network yang dikerjakan oleh orang-orang lokal itu diganti dengan orang-orang asing. Perbandingannya seperti yang disebut Bu Kurniasi. Saya ambil contoh tentang Indosat. Dilihat aja lah antara Istana Negara ke Indosat kan nggak jauh, sepelemparan batu. Menko Investasi, Menko Perekonomian kan dekat ke Indosat. 1:8. Satu tenaga kerja lokal, 8 tenaga kerja asing di managed service. Di satu unit namanya managed service.
Saya ini baru dapat laporan dari kawan-kawan Indosat, dari Serikat Buruh Indosat. Ini kan menjelaskan kebijakan ketenagakerjaan di tengah pandemi corona tidak ada sense of crisis dari para menterinya. Harusnya kalau kita lihat misal di Australia, di Inggris, di Singapura yang terdekat, sense of crisis mereka ada roadmap. Saya nggak pernah dengar tuh Menteri Tenaga Kerja, Menko Perekonomian, Menperin, Menteri Perindustrian, apa roadmap mereka tentang darurat PHK? Masih bisa tersenyum dan diskusi Omnibus Law. Tidak ada satupun negara, saya ini governing body ILO, nggak ada satu negara ketika menjawab kasus COVID-19 kemudian dijawab dengan Omnibus Law dan membolehkan TKA merajalela masuk. Sense of crisis itu nggak ada. Dragon Virtu misal, selain kasus Indosat tadi, mereka kan 156 orang TKA, oke lah, dibilang dibutuhkan. Kita nggak pernah tahu sektor pekerjaan mana. DPR aja datang ke sana, atau DPRD mana sih yang benar-benar nggak bisa dikerjain oleh orang Indonesia. Hanya retorika dari menteri tertentu yang seolah-olah maaf seperti spokesman-nya. Nggak pernah kemudian oke, kalau gitu kamu DPR Komisi 9, kamu datanglah ke sana, buka selebar-lebarnya. Jangan begitu digerebek. Ini kan 1 tahun yang lalu kawan-kawan Dragon Virtu lapor ke saya, itu ada tempat persembunyian di bawah itu. Tapi itu perlu dibuktikan, karena namanya laporan kan, perlu diklarifikasi. Bukan kemudian pasang badan, tetap membolehkan para TKA masuk. Di managed service, di Indosat, 1 lokal, 8 asing, dari Cina dan India. Oleh karena itu, menurut kami dari teman-teman Serikat Buruh, sense of crisis itu akan tercermin dari peta jalan, tidak hanya berhenti di stimulus. Peta jalan regulasinya apa? Nggak bisa dibeban kepada kalangan pengusaha. Saya sering berdebat dengan teman-teman pengusaha Apindo Kadin. Bahkan terkadang saya jengkel dengan Apindo Kadin. Tapi untuk kali ini, saya bersama Apindo Kadin ingin mengatakan pada pemerintah, dia harus punya sebuah roadmap. Jelaskan pada kami. Karena di ILO pun kami berdiskusi, ada namanya membangun tatanan dunia baru pasca pandemi corona. Mereka menyebutnya ada 3. 1, job security, kepastian kerja, kemudian social security, yaitu jaring pengaman dalam bentuk jaminan sosial. Bahkan tadi saya sebut Australia, Singapura, dan Inggris, itu subsidi upah langsung dimasukkan ke rekening para buruhnya yang terancam PHK. Ya kalau para pengusaha disuruh nyari pesangon, ya nggak mungkin. Buat hidup aja susah. Buat hidup aja susah. Udah 7 kali, dia disubsidi upah. Begitu terima upah, dia buka rekening, si buruh tahu, oh dia dari negara hadir. Di kita malah diskusi tentang prakerja, training. Siapa yang butuh training dalam situasi COVID? Nanti kalau normal bolehlah. Nah, roadmap itu menjadi penting dijelaskan secara terbuka, bukan dijawab dengan Omnibus Law, stop Omnibus Law, dan bukan dijawab membebaskan TKA seperti di Indosat maupun di Dragon Virtu. Kira-kira itu pandangan kita. Jadi harus ada roadmap yang duduk bersama lah paling tidak. Seperti apa kemudian DPR selama ini sebagai kolega dan mitra melihat rekan-rekannya. Dan sebenarnya kami juga sudah mengundang loh pihak Kemenaker dan sudah tapi dari tadi nggak bisa dihubungin ya. Mudah-mudahan sebentar lagi di segmen terakhir bisa dihubungin ya pemirsa. Kita jeda dulu sesaat lagi, kita kembali. Lalu kira-kira apa ke depan yang harus dilakukan supaya gelombang pemutusan hubungan kerja ini bisa terminimalkan? Kita coba tanya Bu Asih dulu sebelum kemudian yang lainnya akan closing statement. Silakan Ibu. Ya, ini mesti duduk bersama dari semua stakeholder ya Mbak ya. Terutama mengatasi dari sisi kesehatan terlebih dahulu. Karena bencana yang sedang kita hadapi saat ini adalah musibah kesehatan. Jadi kesehatan ini harus diatasi supaya COVID-19 ini benar-benar bisa segera pergi dari Indonesia. Sehingga pemulihan ekonomi juga bisa segera dilakukan percepatannya untuk tidak minus lagi, tapi bisa sampai ya minimal bisa positif sedikit-sedikit, itu pertumbuhannya bisa lebih baik. Karena salah satu indikator dari kesejahteraan masyarakat ataupun rakyat Indonesia itu kan kesehatan. Dan kesehatan ini menjadi satu hal yang sangat urgen. Karenanya harus duduk bersama semua stakeholder, semua kementerian, supaya dari hulu
hulu ke hilir secara komprehensif ini bisa diselesaikan. Termasuk Kemenaker jangan ditinggal. Betul. Ya, Bu, ya. Dan misalnya ya salah satu contoh dalam pengelolaan kebijakan, mengeluarkan regulasi ini kita sangat mendorong sekali ya, dan berapa kali kita sudah memberikan masukan untuk satu kata, satu arah, yaitu untuk menyelesaikan persoalan pandemi ini dan recovery ekonomi. Bagaimanapun juga walaupun recovery ekonomi ini menjadi penting, tapi kesehatan ini kan menjadi pengikut. Seperti tadi sampaikan oleh Pak Heri, kalau angka positifnya terus meningkat sehingga ini membuat satu kebijakan nanti jangan sampai ya ada lockdown dan sebagainya, itu kan ekonomi juga yang akan berdampak. Karenanya first thing firstnya ini harus duduk bersama. Jadi harus ada dari hulu ke hilir step-stepnya ataupun tahapan-tahapan yang akan diselesaikan, dan harus ada regulasi yang terpadu, yang satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, tapi menjadi satu kesatuan yang bisa saling mendukung dari satu kementerian dengan kementerian yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan anggaran yang bisa diberikan untuk memberikan solusi yang tepat sasaran, memberikan stimulus langsung kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 pada saat ini. Contohnya misalnya kalau dari data Kemenaker yang kita pernah dapatkan itu di pariwisata itu terdampak 12, sekian juta. Kemudian di perdagangan yang banyak didominasi oleh retail dan juga UMKM itu 19 juta, hampir 20 jutaan. Belum lagi pertanian yang informal. Dan banyak sekali yang lebih banyak itu terdampak adalah informal. Nah, UMKM ini perlu diberikan stimulus gitu ya, supaya teman-teman yang tadi dirumahkan, yang terdampak PHK itu dengan UMKM inilah mungkin mudah-mudahan bisa memulai pertumbuhan ekonomi. Dan rasanya ini saatnya buat bangsa kita membangun kekuatan ekonomi dari UMKM dari bangsa kita sendiri gitu, seperti itu. Bersatu untuk maju gitu ya, Bu. Gitu. Bapak-bapak, kita masih punya sisa waktu sekitar 4 menit. Mungkin closing statement dari masing-masing bapak-bapak. Kita mulai dari pengusaha. Silakan Pak Arianto. Ya, saya kira seperti tadi saya sudah sampaikan, dan kita saat ini yang harus kita pikirkan adalah bagaimana memikirkan supaya yang ter-PHK bekerja kembali, lalu memikirkan supaya investasi baik lokal itu bisa segera punya confidence. Jadi pemerintah harus bisa memikirkan bagaimana supaya konsumsi di dalam negeri, UMKM-nya bangkit sehingga ada daya beli, lalu create job, formal employment harus segera diberikan insentif. Jadi menurut saya itu jalan satu-satunya untuk cepat meng-create pekerjaan dalam sehingga BPJS pun juga tidak berkurang iurannya, dan ke depan menurut saya recovery daripada COVID ini masih tidak pasti kapan, uncertain. Jadi situasinya kan sekarang uncertainty, instability, dan juga unpredictable. Berarti kan sekarang ini pengusaha harus berhitungnya cermat. Mereka yang gegabah udah pasti akan lebih terjerumus. Maka itu ini perlu ada satu partner ya yang baik, dan semua stakeholder tadi Ibu dari anggota DPR sudah menyatakan bahwa semua stakeholder harus duduk gitu kan. Jadi termasuk serikat pekerja harus konstruktif, harus ini semua, sehingga kita ini membangun satu environment yang positif ke depan gitu. Harus positif, Mas Said Iqbal. Satu, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa kita harus tetap optimis di tengah pandemi dan pasca pandemi. Beliau mengatakan, Direktur IMF, International Monetary Fund, 3 negara yang akan pertumbuhan positif tetap pasca pandemi. Menurut beliau, ketika kami diundang ke istana diajak Bung Andi Gani. Satu, Cina 2-3%, India 1,7% pertumbuhan, dan Indonesia 0,5%. Kita setuju. Yang kedua, oleh karena itu fokus kepada 2 hal, yaitu bagaimana memastikan pandemi corona ini ada strategi agar tidak terlalu meluas, tidak meningkat secara dahsyat. Kita sudah lihat ada upaya pemerintah, tapi secara bersamaan strategi pasca pandemi harus dijelaskan. Roadmap peta jalannya apa? Nah, yang kedua yang harus diperhatikan, darurat PHK. Sudah terjadi PHK di depan mata. Kalau pariwisata dan turunannya itu mungkin UMKM tidak terlalu terasa, tapi begitu manufaktur, apalagi Hino, pabrik mobil udah mulai stop produksi, Honda stop produksi, Toyota mulai mengurangi produksi, kemudian bank-bank juga mengalami pengurangan jam kerja, kemudian pabrik elektronik sekelas Panasonic mengalami stop produksi. Oleh karena itu, siapkan strategi untuk darurat PHK. Yang terakhir, stop Omnibus Law, hanya menambah masalah. Jangan lanjutkan pembahasan Omnibus Law, dan
jangan sampai biarkan TKA menguasai lapangan pekerjaan di tengah pandemi corona yang krisis PHK. Singkat saja. Ya, jadi peluang tetap ada ya. Contohnya ada beberapa perusahaan asing yang ingin relokasi ke Indonesia gitu. Tapi sayangnya kan bukan cuma kita yang ingin promosi investasi, negara-negara tetangga juga ingin ya menjadi tujuan atau sasaran relokasi dari mereka. Nah, oleh sebab itu kita harus bersaing bagaimana mendatangkan dalam hal ini katakanlah penanaman modal asing, karena ini kan kesempatan untuk membuka kembali lapangan kerja lebih banyak. Nah, sehingga peluang-peluang itu juga tetap harus kita kejar. Nah, tapi tantangannya adalah penyediaan tenaga kerja yang skillnya memenuhi permintaan dari investor tersebut. Nah, itulah yang harus dijawab. Salah satunya adalah mungkin ya dari program Kartu Prakerja itu yang harusnya menyediakan tenaga kerja yang memang nantinya ini akan dibutuhkan oleh sektor-sektor dunia usaha di masa yang akan datang. Seperti itu bukan hanya mendatangkan TKA yang tidak ada roadmap yang jelas sampai kapan gitu ya, tidak ada transfer knowledge yang jelas, tidak ada kepastian mengenai transfer ilmu dari TKA ke tenaga kerja lokal kita. Nah, sehingga tidak ya ke depan tenaga kerja kita tidak makin buram kehidupan ini kayaknya tidak mengalami upskilling yang signifikan. Ya, terima kasih Mas Heri, terima kasih Pak Arianto, terima kasih Bu Asih, terima kasih Mas Said Iqbal. Intinya kita semua berharap tidak terjadi PHK yang besar-besaran ke depannya karena kita tidak tahu pandemi ini kapan akan berakhirnya. Satukan visi, atasi pandemi supaya kita bisa menghasilkan regulasi yang terpadu. Saya Brigita Manuhara pamit, selamat malam, sampai jumpa.